Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5. Pelajaran kedua yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Bahasan kita kali ini yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Nah, bagaimanakah materinya? Mari kita simak bersama. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah secara keseluruhan isinya sama, yaitu berkaitan dengan akidah dan tauhid yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk membawa ajaran terpuji. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditunjukkan dengan penerapan perilaku sehari-hari. Perilaku terpuji tersebut paling utama ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perilaku terpuji juga harus ditunjukkan kepada sesama manusia dan makhluk lainnya, serta perilaku terpuji kepada diri sendiri. Perilaku terpuji yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditunjukkan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Misalnya menjalankan ibadah salat tepat waktu, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa dan lain sebagainya. Perilaku terpuji kepada sesama manusia dapat ditunjukkan dengan sikap sopan santun, tolong menolong, kerjasama dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Perilaku terpuji terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, misalnya dengan menjaga dan menyayangi lingkungan, menyiram tanaman agar tidak layu, memberikan makan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Perilaku terpuji juga dapat ditunjukkan pada diri sendiri dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dan siswi sekalian, salah satu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini dan percayai sebagai muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai bentuk mukjizat terbesar beliau sebagai seorang rasul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan yang dimaksud dengan Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi siapapun yang membacanya. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, apalagi buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Bahkan berita akan adanya Nabi terakhir yang membawa Al-Quran juga tercatat dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-48 sebagai berikut:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-48. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup, seperti tauhid, taharah atau bersuci, muamalah, dan sebagainya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang kita jalani akan terasa tentram, damai, dan penuh dengan keberkahan. Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian surah dalam Al-Quran diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal di kota Makkah, yang dinamakan surah Makkiyah. Lalu sebagian lagi diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang dikenal dengan surah Madaniyah. Berikut ciri-ciri surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Makkiyah. Pertama, surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Kedua, kebanyakan diawali dengan kata ya ayyuhan nas atau wahai segala manusia. Yang ketiga, ayatnya pendek-pendek. Sedangkan ciri-ciri surah Madaniyah, pertama, surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Kedua, kebanyakannya diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketiga, ayatnya panjang-panjang. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya. 2. Untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. 3. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang selalu berpegang teguh dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sekarang kita akan membahas tentang mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Pada hakikatnya, semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang keesaan Allah. Semua kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab terakhir, maka Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Sejak saat itu pula Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir. Peristiwa turunnya Al-Quran ini diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan.
Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menurut pendapat Ibnu Abbas dan Abu Muhammad As-Suddi adalah surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun ketika beliau sedang wukuf dan pada saat Haji Wada' tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran mengandung banyak sekali isi pokok ajaran yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. 1. Akidah, yaitu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. 2. Ibadah. 3. Syariah, yaitu hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. 4. Kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah keyakinan kita kepada kitab suci Al-Quran. Dan semoga kita semakin rajin untuk membaca, mempelajari dan meneladani isi-isi Al-Quran. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.